Suatu hari di Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa rakyat di pinggiran kota sedang kesulitan. Banyak yang kelaparan karena gagal panen, dan sebagian lagi kehilangan pekerjaan. Hatinya tergerak, dan ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh harap, aku ingin menolong rakyatku. Tapi aku tidak ingin bantuan ini disalahgunakan. Tolong pikirkan cara terbaik agar kebaikan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas mengangguk. Ia memahami maksud sang khalifah, niat baik sering kali berujung buruk bila tidak disertai kebijaksanaan. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia membawa sekantong emas dan pergi ke pasar. Di sana, ia melihat seorang penjual roti yang tampak kelelahan. Abu Nawas membeli roti, lalu diam-diam meninggalkan 1 koin emas di meja pria itu. Si penjual roti terkejut, lalu berteriak kegirangan. Namun, teriakan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dia menemukan emas, seru seseorang. Dalam sekejap, orang-orang berebut datang. Ada yang menuduh penjual itu mencuri, ada pula yang menuntut bagian. Akhirnya, keributan pecah, dan penjual roti justru dibawa ke pengadilan karena dicurigai mencuri dari pelanggan kaya. Abu Nawas menatap dari kejauhan, terdiam. Niatnya memberi kebahagiaan justru membawa kesengsaraan. Keesokan harinya, ia mencoba cara lain. Ia menemui seorang pemuda miskin yang bekerja keras menarik gerobak air. Abu Nawas memberikan 2 koin emas sambil berkata, gunakan ini untuk memperbaiki hidupmu. Pemuda itu bersyukur dan segera membeli baju baru serta peralatan kerja. Namun, tetangganya iri. Mereka menuduhnya mendapat uang dari hasil mencuri atau dari perbuatan terlarang. Dalam semalam, pemuda itu menjadi bahan gosip dan dicaci oleh lingkungannya. Ia akhirnya pergi meninggalkan kampung karena tak tahan dengan fitnah. Abu Nawas semakin gelisah. Ia sadar, kebaikan yang tidak diiringi pemahaman akan sifat manusia bisa berubah menjadi racun. Lalu ia memutuskan untuk berpikir lebih dalam. Kali ini, ia mengumpulkan sekelompok orang miskin dan berkata, aku tidak akan memberimu uang, tapi aku akan memberimu pekerjaan. Ia meminta mereka membangun taman kota, taman yang nantinya akan menjadi tempat rekreasi gratis bagi seluruh warga Baghdad. Namun ketika taman itu selesai, muncul masalah baru, para bangsawan yang merasa berhak atas tempat indah itu menguasainya. Mereka menutup pintu taman dan mengenakan biaya masuk. Orang miskin yang membangunnya tidak lagi boleh masuk ke tempat yang mereka ciptakan dengan keringat sendiri. Abu Nawas marah dan mendatangi khalifah. Ia menceritakan semuanya dengan getir. Harun al-Rasyid terdiam lama, lalu bertanya, jadi menurutmu, apa pelajaran dari semua ini, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab pelan, kebaikan, tuanku, bukan hanya soal niat. Ia butuh kebijaksanaan, waktu, dan pemahaman terhadap manusia. Kadang, dalam usaha menolong, kita justru membuat rantai baru dari penderitaan yang ingin kita putuskan. Khalifah menghela napas panjang. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Abu Nawas tersenyum samar. Aku akan tetap berbuat baik, tapi kali ini dengan mata terbuka. Kebaikan yang sejati bukan hanya memberi apa yang dibutuhkan orang lain, tapi juga memahami kapan dan bagaimana mereka siap menerima. Dan sejak hari itu, Baghdad belajar pelan-pelan, bahwa niat baik saja tidak cukup. Karena bahkan kebaikan, bila salah arah, bisa melahirkan malapetaka yang lebih besar dari kejahatan itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai menerapkan cara baru. Ia tidak lagi menebar kebaikan secara langsung, melainkan diam-diam mengamati kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin memahami bukan hanya apa yang mereka butuhkan, tapi mengapa mereka membutuhkannya. Suatu pagi, ia melihat seorang perempuan tua yang setiap hari duduk di tepi jalan, menjual bunga layu. Abu Nawas mendekatinya. Wahai ibu, mengapa engkau menjual bunga yang hampir mati? Tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. Karena bunga segar terlalu mahal untuk kulipat gandakan keuntungannya.
Aku membeli bunga layu dari pedagang besar, lalu menjualnya kepada orang miskin yang tidak mampu membeli keindahan yang utuh. Abu Nawas tertegun. Perempuan itu tidak mengeluh tentang kemiskinannya, tetapi memilih untuk memberi keindahan yang sederhana kepada orang lain. Ia memutuskan untuk menolongnya, dengan cara yang tidak langsung. Ia membeli semua bunga layu itu, lalu menyebarkannya di sekitar pasar dengan catatan kecil bertuliskan, keindahan tidak harus sempurna. Dalam beberapa hari, orang-orang mulai mencari penjual bunga layu, itu karena merasa tersentuh oleh makna di balik dagangannya. Permintaan meningkat, dan perempuan tua itu menjadi terkenal. Ia tidak tahu siapa yang memulainya, tapi hidupnya berubah tanpa merasa ditolong. Namun, lagi-lagi, efek tak terduga muncul. Para pedagang bunga besar merasa dirugikan karena penjual kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Mereka menuduhnya mencuri pelanggan dan menurunkan harga pasar. Dalam waktu singkat, muncul fitnah bahwa perempuan tua itu bekerja sama dengan dukun karena bisa menjual bunga mati yang membawa keberuntungan. Abu Nawas mendengar rumor itu dan merasa dadanya sesak. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan, meski bijaksana, tetap dapat menumbuhkan iri dan ketakutan di hati manusia. Ia mulai berpikir, mungkinkah kebaikan sejati tak pernah bebas dari konsekuensi? Malam itu, ia berjalan di tepi sungai Tigris. Ia bertemu dengan seorang pengemis buta yang memainkan seruling dari bambu patah. Suaranya sendu namun damai. Abu Nawas duduk di sampingnya. "Apakah kau bahagia, wahai sahabat?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak tahu apa itu bahagia," jawab pengemis itu, "tapi aku bersyukur karena bisa membuat orang berhenti sejenak dan mendengarkan." Keesokan harinya, Abu Nawas meminta izin kepada Khalifah untuk mempertemukan pengemis itu dengan musisi istana. Ia berpikir, dengan sedikit bantuan, si pengemis bisa hidup layak. Harun al-Rashid setuju, dan si pengemis pun dibawa ke istana. Namun yang terjadi jauh dari harapan. Begitu ia memainkan serulingnya, para musisi istana menertawakannya. Mereka menganggap permainannya terlalu sederhana, tidak pantas untuk kalangan bangsawan. Pengemis itu pulang dengan hati hancur, menolak kembali ke sungai, dan berhenti bermain selamanya. Abu Nawas merasa bersalah. Ia mendatangi pengemis itu dan memohon maaf. Tapi pengemis itu hanya tersenyum samar. "Kau tidak perlu meminta maaf, Tuan. Kebaikanmu terlalu tinggi untukku. Aku hanya kehilangan suara, tapi kau kehilangan ketenangan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi murung. Ia mulai mempertanyakan semua tindakannya. Apakah setiap kebaikan memang harus membawa luka tersembunyi? Apakah manusia memang tidak bisa menolong tanpa merusak keseimbangan di tempat lain? Beberapa hari kemudian, Khalifah memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya lembut, "aku mendengar banyak tentang usahamu. Mengapa kau tampak begitu sedih, padahal kau telah berbuat banyak untuk orang lain?" Abu Nawas menjawab lirih, "Tuanku, aku takut bahwa kebaikan hanyalah bentuk lain dari keangkuhan. Saat kita menolong, kita seolah berkata, 'Aku tahu apa yang terbaik untukmu.' Dan dari sanalah masalah dimulai." Khalifah terdiam. Kata-kata itu menembus pikirannya. Ia lalu bertanya, "Jadi, apakah sebaiknya kita berhenti berbuat baik?" Abu Nawas tersenyum samar. "Tidak, Tuanku. Tapi kita harus belajar mendengarkan sebelum menolong. Kebaikan sejati bukan memberi apa yang kita pikir orang butuh, melainkan membantu mereka menemukan cara untuk menolong diri mereka sendiri." Setelah itu, Abu Nawas mengusulkan kebijakan baru di Baghdad, bukan sekadar memberi derma, tapi membuka ruang belajar bagi rakyat miskin. Alih-alih membagi emas, ia membuka tempat di mana orang bisa belajar membuat roti, menjahit, atau menulis. Ia menamainya Majelis Amal Bijaksana. Anehnya, majelis itu tidak langsung populer. Banyak yang lebih suka menerima uang cepat daripada belajar. Tapi seiring waktu, mereka yang tekun belajar mulai berhasil. Perlahan, mereka kembali membantu orang lain, bukan dengan memberi, tapi dengan mengajarkan. Dan untuk pertama kalinya,
Abu Nawas melihat bentuk kebaikan yang tidak menimbulkan luka. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kebaikan itu sendiri yang berbahaya, atau manusia yang belum cukup bijak untuk menanggung akibatnya? Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian di halaman masjid tua, ditemani cahaya lentera yang bergetar ditiup angin. Ia menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, dan pikirannya kembali diliputi oleh keraguan. Dalam keheningan itu, datang seorang lelaki muda berpakaian lusuh. Ia tampak gugup, namun matanya menyala oleh semangat yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "aku mendengar engkau bijak dalam menolong orang. Aku ingin belajar menjadi orang baik sepertimu." Abu Nawas menatapnya lama. "Mengapa kau ingin jadi orang baik?" Lelaki itu menjawab cepat, "Agar aku disukai, dihormati, dan diberkahi oleh Allah." Abu Nawas tersenyum getir. "Maka kau sudah jatuh pada ujian pertama. Kebaikan yang dilakukan demi penghargaan hanyalah cermin keinginan diri, bukan ketulusan." Lelaki muda itu menunduk malu. Tapi Abu Nawas tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia mengajak pemuda itu berjalan bersamanya ke pasar. Di sana, mereka melihat seorang pengemis tua duduk di bawah terik matahari. Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memberikannya kepada pengemis itu. Pemuda itu menirunya, lalu menaruh uang peraknya di mangkuk pengemis. Namun begitu mereka pergi, pengemis itu memandangi uang itu lama-lama, lalu menyembunyikannya di balik jubahnya. Beberapa menit kemudian datang pengemis lain, marah karena merasa tempatnya direbut. Mereka pun berkelahi hebat, hingga penjaga pasar datang dan mengusir keduanya. Pemuda itu terpana. "Aku hanya ingin membantu," katanya lemah. Abu Nawas menjawab, "Dan mereka hanya ingin bertahan. Kebaikanmu tidak salah, tapi waktunya belum tepat. Kadang, niat baik seperti benih di musim kering, tidak tumbuh, malah membusuk." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa pemuda itu ke rumah seorang pedagang kaya yang dikenal kikir. "Hari ini," katanya, "kau akan belajar bentuk kebaikan yang lain." Mereka tiba di rumah besar dengan gerbang perak. Pedagang itu menyambut dengan sinis. "Untuk apa kau datang, Abu Nawas?" "Aku tidak tertarik dengan petuah tentang kemurahan hati." Abu Nawas menjawab tenang, "Aku tidak datang meminta sedekah. Aku datang membawa masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh orang sepertimu." Pedagang itu tampak tertarik. Abu Nawas lalu menceritakan tentang sekelompok yatim yang kehilangan tempat tinggal. Mereka butuh tempat untuk berlindung. Tapi bukan belas kasihan yang mereka perlukan, mereka butuh pekerjaan agar bisa hidup dengan harga diri. Pedagang itu terdiam lama. Ia tidak ingin kehilangan uang, namun gengsinya tersentuh oleh cara Abu Nawas berbicara. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan mempekerjakan mereka di gudangku. Tapi kalau mereka malas, aku akan memecat semuanya." Beberapa minggu kemudian, kabar tersebar bahwa anak-anak yatim itu bekerja rajin dan jujur. Gudang pedagang itu menjadi lebih teratur, dan keuntungannya naik 2 kali lipat. Pedagang itu kagum. Ia mengundang Abu Nawas dan berkata, "Kau benar. Kebaikan tidak harus berupa pemberian, tapi kesempatan." Pemuda yang menyertai Abu Nawas tersenyum bangga. Namun Abu Nawas hanya memandangnya dengan sorot mata dalam. "Apa yang kau pelajari hari ini?" tanyanya. Pemuda itu menjawab, bahwa kebaikan harus bijak. Kita tidak boleh memberi tanpa berpikir. Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak hanya itu. Kadang, kita juga harus berani menerima kenyataan, bahwa kebaikan sejati mungkin tidak tampak indah. Ia bisa membuatmu dibenci, disalahpahami, bahkan kehilangan segalanya." Ucapan itu menjadi nyata beberapa bulan kemudian. Salah satu pejabat istana mengetahui bahwa Abu Nawas sering membantu rakyat miskin tanpa izin resmi. Ia menghasut khalifah dengan berkata, Abu Nawas menyamar, mengumpulkan rakyat, dan membuat mereka bergantung padanya. Bukankah itu berbahaya bagi kestabilan kerajaan? Khalifah terkejut, namun mengenal Abu Nawas terlalu baik untuk menuduh tanpa bukti. Ia memutuskan menguji sendiri.
Ia menyamar menjadi orang tua pengembara dan datang ke majelis amal bijaksana. Di sana, ia melihat bukan pembagian emas, bukan rakyat tunduk, tapi sekelompok orang belajar membaca, membuat alat, berdiskusi tentang cara hidup mandiri. Abu Nawas berdiri di depan, tidak seperti seorang pemimpin, tapi seperti seorang sahabat. Khalifah tersentuh. Ia membuka penyamarannya dan berkata, Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebaikan sejati tidak menumbuhkan ketergantungan, melainkan kebebasan. Namun Abu Nawas menjawab lirih, kebebasan, tuanku, juga bisa menjadi pedang bermata dua. Saat orang bebas berpikir, mereka juga bebas mempertanyakan segalanya, termasuk kekuasaan. Khalifah menatapnya lama, lalu tersenyum. Itulah sebabnya aku mempercayakan Baghdad padamu, bukan karena kau pandai menipu, tapi karena kau berani jujur. Setelah itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai penyair cerdik, tapi juga sebagai orang yang memahami paradoks terdalam dari kebaikan. Ia tahu, setiap tindakan mulia membawa risiko, setiap pertolongan mengandung ujian tersembunyi. Namun ia tetap melangkah, menolong dengan hati-hati, mendengar sebelum bertindak, dan menimbang setiap akibat sebelum memberi. Ia tidak lagi berharap kebaikannya akan dikenang, cukup agar tidak melahirkan luka baru. Di suatu malam yang sunyi, ia menulis di dinding kamarnya. Kebaikan adalah api kecil, bila kau letakkan dengan bijak, ia menghangatkan dunia. Tapi bila kau tiup dengan keangkuhan, ia membakar semua yang kau cintai. Dan sejak itu, Baghdad tidak hanya mengenang Abu Nawas karena kepintarannya, tapi karena kebijaksanaan yang lahir dari luka-luka kebaikan yang pernah ia coba lakukan dengan sepenuh hati. Musim panas tiba di Baghdad, dan udara terasa seperti bara yang menggantung di langit. Abu Nawas berjalan melewati jalan-jalan sempit, mengamati bagaimana orang-orang mulai berubah oleh panas dan lapar. Harga gandum naik, sumur mengering, dan kemarahan tumbuh diam-diam di balik wajah rakyat yang lelah. Suatu sore, seorang lelaki datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Lelaki itu adalah penjaga pasar tua bernama Bahir. Wahai Abu Nawas, katanya sambil menyeka peluh, rakyat mulai gelisah. Mereka menuduh pedagang menimbun bahan makanan. Tapi para pedagang berkata, mereka hanya menunggu harga yang layak. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Abu Nawas menatapnya dengan mata yang penuh pikiran. Keduanya benar, tapi juga keduanya salah, ujarnya perlahan. Kebaikan dan keserakahan sering memakai pakaian yang sama, yang membedakannya hanyalah niat. Malam itu, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menyamar menjadi pembeli biasa dan masuk ke gudang-gudang gandum. Di sana, ia melihat karung-karung besar disembunyikan, dijaga oleh lelaki bersenjata. Salah satu dari mereka, seorang pedagang muda, berbicara lantang, lebih baik kita menunggu. Kalau kita jual sekarang, kita rugi. Tapi kalau kita tahan sebulan, kita bisa kaya. Abu Nawas menatapnya diam-diam, lalu bertanya, dan jika rakyat mati kelaparan sebelum sebulan itu tiba, apakah keuntunganmu masih berarti? Pedagang muda itu menjawab dengan marah, aku tidak menciptakan kemiskinan, aku hanya bertahan hidup. Abu Nawas tidak membalas. Ia tahu bahwa logika kebaikan tidak akan pernah cukup melawan logika ketakutan. Malam itu, ia pulang dan duduk lama di depan lentera kecil. Ia teringat sesuatu yang pernah ia katakan pada Khalifah, kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi racun, tapi kini ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika kebijaksanaan pun terkadang terlalu lambat untuk menolong. Keesokan harinya, ia datang ke pasar membawa ide aneh. Ia mengumumkan, mulai hari ini, aku akan membeli gandum dari siapapun dengan harga 2 kali lipat, tapi setiap orang hanya boleh menjual 1 karung. Orang-orang tercengang, tapi karena rasa ingin tahu dan keinginan cepat kaya, para pedagang datang berbondong-bondong. Dalam sehari, gudang Abu Nawas penuh dengan gandum. Namun keesokan harinya, ia tidak menjual gandum itu. Ia menutup pintu gudang dan berkata, tidak ada yang bisa membeli hari ini. Orang-orang marah. Mereka menuduh Abu Nawas meniru pedagang serakah yang ia cela. Tetapi Abu Nawas hanya menjawab,
datanglah besok pagi. Aku akan menjual gandum ini tanpa harga. Tapi kau harus membawa sesuatu untuk ditukar, bukan uang, melainkan jasa, kerja, atau ilmu. Pagi berikutnya, pasar penuh sesak. Seorang tukang kayu datang menawarkan bangku yang ia buat sendiri. Seorang ibu membawa baju hasil tenunannya. Seorang anak kecil membawa sekeranjang air dari sungai. Abu Nawas menerima semuanya dengan senyum. Ambillah gandum ini, dan tinggalkan sesuatu dari dirimu. Karena yang kau beri dengan tanganmu lebih berharga dari yang kau beli dengan uangmu. Dalam beberapa minggu, sistem itu mengubah suasana Baghdad. Orang-orang mulai bekerja sama, saling menukar keterampilan, bukan hanya barang. Pasar menjadi hidup dengan tawa dan kerja keras. Tapi seperti biasa, ketika kebaikan tumbuh, bayangan kecemburuan ikut lahir. Sebagian pejabat istana merasa terancam. Jika rakyat bisa hidup tanpa bergantung pada pajak dan kebijakan, apa gunanya kita, kata salah satu di antara mereka. Mereka lalu melapor pada Khalifah, menuduh Abu Nawas merusak tatanan ekonomi. Khalifah memanggilnya ke istana. Benarkah kau membuat pasar tanpa izin, dan menghapus nilai uang di dalamnya? Tanyanya dengan nada tajam. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku. Tapi aku tidak menghapus nilai uang. Aku hanya mengembalikan nilai manusia. Khalifah termenung. Tapi apa yang kau lakukan berbahaya. Dunia berjalan dengan aturan, dan kebaikanmu bisa menimbulkan kekacauan yang lain. Abu Nawas menatap mata sang Khalifah tanpa gentar. Mungkin benar, tuanku. Tapi kekacauan karena kebaikan masih lebih suci daripada ketenangan yang dibangun di atas ketakutan. Khalifah berdiri lama dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau selalu membuatku bingung, Abu Nawas. Kadang aku berpikir kau orang gila, tapi setiap kegilaanmu membawa kebijaksanaan yang tak bisa kuingkari. Sejak hari itu, sistem barter Abu Nawas diizinkan tetap berjalan, tapi dengan pengawasan kerajaan. Ia tahu, kompromi itu adalah harga dari kebaikan yang bertahan. Namun tidak semua orang puas. Beberapa bangsawan kehilangan kekuasaan ekonomi mereka dan mulai menebar fitnah. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas menumpuk kekayaan dari sistem yang ia buat. Bahkan ada yang mengatakan ia bersekongkol dengan kaum miskin untuk menjatuhkan istana. Suatu malam, rumahnya dilempari batu. Abu Nawas keluar, melihat wajah-wajah marah yang dulu ia tolong. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di tengah jalan dan berkata dengan tenang, jika kalian percaya aku berbuat salah, lemparlah batu terakhir itu, dan aku akan pergi dari Baghdad. Orang-orang terdiam. Dari kerumunan, muncul seorang ibu tua yang pernah menerima gandum darinya. Ia berlutut dan menangis. Jangan pergi, Abu Nawas. Kami hanya takut kehilangan sesuatu yang belum kami pahami. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalian tidak kehilangan apapun. Kalian hanya sedang belajar bahwa kebaikan bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Malam itu, kerumunan bubar. Lentera-lentera padam satu persatu, dan Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah pelan. Di wajahnya tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam, kelelahan orang yang menyadari bahwa setiap kebaikan adalah beban yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, seorang muridnya bertanya, Guru, apakah kebaikan itu selalu berakhir dengan penderitaan? Abu Nawas menatap langit senja yang berwarna tembaga dan menjawab pelan, tidak selalu, tapi penderitaanlah yang menjaga kebaikan tetap murni. Tanpa luka, manusia akan lupa mengapa ia ingin berbuat baik sejak awal. Dan di antara deru angin padang pasir, suara tawa Abu Nawas terdengar samar, bukan tawa kemenangan, tapi tawa seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan paradoks kebaikan yang selama ini ia kejar. Beberapa tahun berlalu, dan usia Abu Nawas mulai menua. Rambutnya memutih seperti debu di atas lembaran sejarah yang ia tinggalkan. Namun meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap tajam. Ia sudah jarang muncul di istana, memilih tinggal di tepi kota, di sebuah rumah kecil dekat sungai Tigris yang dulu sering ia kunjungi untuk merenung.
Orang-orang masih sering datang, bukan untuk meminta uang atau keajaiban, tapi untuk mendengarkan. Mereka duduk di bawah pohon delima yang tumbuh di halaman rumahnya, mendengarkan kisah-kisahnya yang kadang lucu, kadang menyakitkan, tapi selalu menyentuh nurani. Suatu sore, seorang anak muda datang membawa secari kertas. "Guru," katanya, "aku menulis puisi tentang kebaikan, tapi aku tidak tahu apakah puisiku benar." Abu Nawas membaca perlahan. Puisinya indah, tapi terlalu sempurna. Setiap baitnya seperti doa tanpa kesalahan. Ia menatap anak itu dan berkata lembut, "Kebaikanmu terlalu halus, terlalu manis. Dunia tidak akan mempercayainya. Kebaikan sejati punya luka di dalamnya, sebab tanpa luka, ia hanya mimpi." Anak muda itu kebingungan. Apakah artinya kebaikan harus disertai penderitaan? Abu Nawas tersenyum kecil. Tidak. Tapi penderitaanlah yang mengajarkan makna dari kebaikan. Seperti air yang mengalir lebih jernih setelah melewati batu-batu tajam. Hari itu, Abu Nawas memutuskan menulis untuk terakhir kalinya. Ia mengambil tinta, menulis di atas kulit domba tua, bukan untuk khalifah, bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. "Aku telah menolong orang yang memusuhiku, dan menyakiti orang yang kucintai karena tak sengaja. Aku telah membuat orang tertawa, tapi menangis sendirian. Aku telah menanam kebaikan yang tumbuh menjadi duri, dan melihat kejahatan yang tak sengaja melahirkan cinta. Maka aku mengerti, manusia tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk terus belajar menimbang." Hari mulai gelap. Abu Nawas menatap cahaya terakhir matahari yang jatuh di atas sungai. Angin membawa aroma pasir dan bunga delima yang gugur. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada Tuhan. "Ya Allah, jika kebaikan yang kulakukan membawa masalah, maka ajarilah aku bersabar. Jika niatku yang murni berbuah luka, maka kuatkanlah hatiku untuk tidak berhenti mencintai dunia yang kau ciptakan penuh paradoks ini." Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Abu Nawas telah berpulang dalam tidur, dengan wajah tenang seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan semua pertanyaannya sendiri. Di kamarnya ditemukan satu kalimat terakhir yang ditulis di dinding. "Kebaikan tanpa kebijaksanaan menyesatkan, kebijaksanaan tanpa kasih mengeraskan, dan kasih tanpa pengorbanan takkan bertahan. Maka berbuatlah baik bukan untuk disukai, tapi untuk menyalakan cahaya kecil di tempat yang gelap, meski tak seorang pun tahu dari mana cahaya itu berasal." Setelah kepergiannya, banyak orang datang ke makamnya. Di antara mereka, ada pedagang kaya yang dulu menimbun gandum, ada pengemis buta yang pernah dipermalukan di istana, ada perempuan penjual bunga layu, dan anak-anak yatim yang kini telah dewasa. Mereka semua datang tanpa upacara megah, hanya membawa kenangan tentang satu hal, bahwa Abu Nawas tidak pernah memberi mereka apa yang mereka inginkan, tapi selalu memberi apa yang mereka butuh tanpa menyadarinya. Mereka duduk di sekeliling makam itu dalam diam, hingga seorang lelaki tua berbisik, "Kini aku mengerti. Abu Nawas tidak mengajarkan kita bagaimana menjadi orang baik, tapi bagaimana tetap manusia, bahkan ketika dunia memaksa kita memilih antara benar dan salah." Dari balik pepohonan, angin berhembus lembut, seolah membawa suara tawa Abu Nawas yang dulu selalu menggema di Baghdad. Tawa itu kini menjadi legenda, bukan karena kelucuannya, tapi karena kebijaksanaan yang bersembunyi di baliknya. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad mengenang satu pesan yang diwariskannya. Berbuat baiklah, meski dunia salah paham. Karena yang benar tidak selalu menang, tapi kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri, bahkan setelah sang pelaku tiada. Suatu hari di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa rakyat di pinggiran kota sedang kesulitan. Banyak yang kelaparan karena gagal panen, dan sebagian lagi kehilangan pekerjaan. Hatinya tergerak, dan ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya dengan nada penuh harap, "aku ingin menolong rakyatku. Tapi aku tidak ingin bantuan ini disalahgunakan. Tolong pikirkan cara terbaik agar kebaikan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan." Abu Nawas mengangguk. Ia memahami maksud sang khalifah,
Niat baik sering kali berujung buruk bila tidak disertai kebijaksanaan. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia membawa sekantong emas dan pergi ke pasar. Di sana, ia melihat seorang penjual roti yang tampak kelelahan. Abu Nawas membeli roti, lalu diam-diam meninggalkan 1 koin emas di meja pria itu. Si penjual roti terkejut, lalu berteriak kegirangan. Namun, teriakan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dia menemukan emas, seru seseorang. Dalam sekejap, orang-orang berebut datang. Ada yang menuduh penjual itu mencuri, ada pula yang menuntut bagian. Akhirnya, keributan pecah, dan penjual roti justru dibawa ke pengadilan karena dicurigai mencuri dari pelanggan kaya. Abu Nawas menatap dari kejauhan, terdiam. Niatnya memberi kebahagiaan justru membawa kesengsaraan. Keesokan harinya, ia mencoba cara lain. Ia menemui seorang pemuda miskin yang bekerja keras menarik gerobak air. Abu Nawas memberikan 2 koin emas sambil berkata, "Gunakan ini untuk memperbaiki hidupmu." Pemuda itu bersyukur dan segera membeli baju baru serta peralatan kerja. Namun, tetangganya iri. Mereka menuduhnya mendapat uang dari hasil mencuri atau dari perbuatan terlarang. Dalam semalam, pemuda itu menjadi bahan gosip dan dicaci oleh lingkungannya. Ia akhirnya pergi meninggalkan kampung karena tak tahan dengan fitnah. Abu Nawas semakin gelisah. Ia sadar, kebaikan yang tidak diiringi pemahaman akan sifat manusia bisa berubah menjadi racun. Lalu ia memutuskan untuk berpikir lebih dalam. Kali ini, ia mengumpulkan sekelompok orang miskin dan berkata, "Aku tidak akan memberimu uang, tapi aku akan memberimu pekerjaan." Ia meminta mereka membangun taman kota, taman yang nantinya akan menjadi tempat rekreasi gratis bagi seluruh warga Baghdad. Namun ketika taman itu selesai, muncul masalah baru, para bangsawan yang merasa berhak atas tempat indah itu menguasainya. Mereka menutup pintu taman dan mengenakan biaya masuk. Orang miskin yang membangunnya tidak lagi boleh masuk ke tempat yang mereka ciptakan dengan keringat sendiri. Abu Nawas marah dan mendatangi Khalifah. Ia menceritakan semuanya dengan getir. Harun al-Rashid terdiam lama, lalu bertanya, "Jadi menurutmu, apa pelajaran dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab pelan, "Kebaikan, tuanku, bukan hanya soal niat. Ia butuh kebijaksanaan, waktu, dan pemahaman terhadap manusia. Kadang, dalam usaha menolong, kita justru membuat rantai baru dari penderitaan yang ingin kita putuskan." Khalifah menghela napas panjang. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum samar. "Aku akan tetap berbuat baik, tapi kali ini dengan mata terbuka. Kebaikan yang sejati bukan hanya memberi apa yang dibutuhkan orang lain, tapi juga memahami kapan dan bagaimana mereka siap menerima." Dan sejak hari itu, Baghdad belajar pelan-pelan, bahwa niat baik saja tidak cukup. Karena bahkan kebaikan, bila salah arah, bisa melahirkan malapetaka yang lebih besar dari kejahatan itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai menerapkan cara baru. Ia tidak lagi menebar kebaikan secara langsung, melainkan diam-diam mengamati kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin memahami bukan hanya apa yang mereka butuhkan, tapi mengapa mereka membutuhkannya. Suatu pagi, ia melihat seorang perempuan tua yang setiap hari duduk di tepi jalan, menjual bunga layu. Abu Nawas mendekatinya. "Wahai ibu, mengapa engkau menjual bunga yang hampir mati?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Karena bunga segar terlalu mahal untuk kulipat gandakan keuntungannya. Aku membeli bunga layu dari pedagang besar, lalu menjualnya kepada orang miskin yang tidak mampu membeli keindahan yang utuh." Abu Nawas tertegun. Perempuan itu tidak mengeluh tentang kemiskinannya, tetapi memilih untuk memberi keindahan yang sederhana kepada orang lain. Ia memutuskan untuk menolongnya, dengan cara yang tidak langsung. Ia membeli semua bunga layu itu, lalu menyebarkannya di sekitar pasar dengan catatan kecil bertuliskan, "Keindahan tidak harus sempurna." Dalam beberapa hari, orang-orang mulai mencari penjual bunga layu.
Itu karena merasa tersentuh oleh makna di balik dagangannya. Permintaan meningkat, dan perempuan tua itu menjadi terkenal. Ia tidak tahu siapa yang memulainya, tapi hidupnya berubah tanpa merasa ditolong. Namun, lagi-lagi, efek tak terduga muncul. Para pedagang bunga besar merasa dirugikan karena penjual kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Mereka menuduhnya mencuri pelanggan dan menurunkan harga pasar. Dalam waktu singkat, muncul fitnah bahwa perempuan tua itu bekerja sama dengan dukun karena bisa menjual bunga mati yang membawa keberuntungan. Abu Nawas mendengar rumor itu dan merasa dadanya sesak. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan, meski bijaksana, tetap dapat menumbuhkan iri dan ketakutan di hati manusia. Ia mulai berpikir, mungkinkah kebaikan sejati tak pernah bebas dari konsekuensi. Malam itu, ia berjalan di tepi sungai Tigris. Ia bertemu dengan seorang pengemis buta yang memainkan seruling dari bambu patah. Suaranya sendu namun damai. Abu Nawas duduk di sampingnya. "Apakah kau bahagia, wahai sahabat?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak tahu apa itu bahagia," jawab pengemis itu, "tapi aku bersyukur karena bisa membuat orang berhenti sejenak dan mendengarkan." Keesokan harinya, Abu Nawas meminta izin kepada Khalifah untuk mempertemukan pengemis itu dengan musisi istana. Ia berpikir, dengan sedikit bantuan, si pengemis bisa hidup layak. Harun al-Rashid setuju, dan si pengemis pun dibawa ke istana. Namun yang terjadi jauh dari harapan. Begitu ia memainkan serulingnya, para musisi istana menertawakannya. Mereka menganggap permainannya terlalu sederhana, tidak pantas untuk kalangan bangsawan. Pengemis itu pulang dengan hati hancur, menolak kembali ke sungai, dan berhenti bermain selamanya. Abu Nawas merasa bersalah. Ia mendatangi pengemis itu dan memohon maaf. Tapi pengemis itu hanya tersenyum samar. "Kau tidak perlu meminta maaf, Tuan. Kebaikanmu terlalu tinggi untukku. Aku hanya kehilangan suara, tapi kau kehilangan ketenangan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi murung. Ia mulai mempertanyakan semua tindakannya. Apakah setiap kebaikan memang harus membawa luka tersembunyi? Apakah manusia memang tidak bisa menolong tanpa merusak keseimbangan di tempat lain? Beberapa hari kemudian, Khalifah memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya lembut, "aku mendengar banyak tentang usahamu. Mengapa kau tampak begitu sedih, padahal kau telah berbuat banyak untuk orang lain?" Abu Nawas menjawab lirih, "Tuanku, aku takut bahwa kebaikan hanyalah bentuk lain dari keangkuhan. Saat kita menolong, kita seolah berkata, 'Aku tahu apa yang terbaik untukmu.' Dan dari sanalah masalah dimulai." Khalifah terdiam. Kata-kata itu menembus pikirannya. Ia lalu bertanya, "Jadi, apakah sebaiknya kita berhenti berbuat baik?" Abu Nawas tersenyum samar. "Tidak, Tuanku. Tapi kita harus belajar mendengarkan sebelum menolong. Kebaikan sejati bukan memberi apa yang kita pikir orang butuh, melainkan membantu mereka menemukan cara untuk menolong diri mereka sendiri." Setelah itu, Abu Nawas mengusulkan kebijakan baru di Baghdad, bukan sekadar memberi derma, tapi membuka ruang belajar bagi rakyat miskin. Alih-alih membagi emas, ia membuka tempat di mana orang bisa belajar membuat roti, menjahit, atau menulis. Ia menamainya Majelis Amal Bijaksana. Anehnya, majelis itu tidak langsung populer. Banyak yang lebih suka menerima uang cepat daripada belajar. Tapi seiring waktu, mereka yang tekun belajar mulai berhasil. Perlahan, mereka kembali membantu orang lain, bukan dengan memberi, tapi dengan mengajarkan. Dan untuk pertama kalinya, Abu Nawas melihat bentuk kebaikan yang tidak menimbulkan luka. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kebaikan itu sendiri yang berbahaya, atau manusia yang belum cukup bijak untuk menanggung akibatnya? Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian di halaman masjid tua, ditemani cahaya lentera yang bergetar ditiup angin. Ia menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, dan pikirannya kembali diliputi oleh keraguan. Dalam keheningan itu, datang seorang lelaki muda berpakaian lusuh. Ia tampak gugup,
Namun matanya menyala oleh semangat yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "aku mendengar engkau bijak dalam menolong orang. Aku ingin belajar menjadi orang baik sepertimu." Abu Nawas menatapnya lama. "Mengapa kau ingin jadi orang baik?" Lelaki itu menjawab cepat, "Agar aku disukai, dihormati, dan diberkahi oleh Allah." Abu Nawas tersenyum getir. "Maka kau sudah jatuh pada ujian pertama. Kebaikan yang dilakukan demi penghargaan hanyalah cermin keinginan diri, bukan ketulusan." Lelaki muda itu menunduk malu. Tapi Abu Nawas tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia mengajak pemuda itu berjalan bersamanya ke pasar. Di sana, mereka melihat seorang pengemis tua duduk di bawah terik matahari. Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memberikannya kepada pengemis itu. Pemuda itu menirunya, lalu menaruh uang peraknya di mangkuk pengemis. Namun begitu mereka pergi, pengemis itu memandangi uang itu lama-lama, lalu menyembunyikannya di balik jubahnya. Beberapa menit kemudian datang pengemis lain, marah karena merasa tempatnya direbut. Mereka pun berkelahi hebat, hingga penjaga pasar datang dan mengusir keduanya. Pemuda itu terpana. "Aku hanya ingin membantu," katanya lemah. Abu Nawas menjawab, "Dan mereka hanya ingin bertahan. Kebaikanmu tidak salah, tapi waktunya belum tepat. Kadang, niat baik seperti benih di musim kering, tidak tumbuh, malah membusuk." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa pemuda itu ke rumah seorang pedagang kaya yang dikenal kikir. "Hari ini," katanya, "kau akan belajar bentuk kebaikan yang lain." Mereka tiba di rumah besar dengan gerbang perak. Pedagang itu menyambut dengan sinis. "Untuk apa kau datang, Abu Nawas?" "Aku tidak tertarik dengan petuah tentang kemurahan hati." Abu Nawas menjawab tenang, "Aku tidak datang meminta sedekah. Aku datang membawa masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh orang sepertimu." Pedagang itu tampak tertarik. Abu Nawas lalu menceritakan tentang sekelompok yatim yang kehilangan tempat tinggal. Mereka butuh tempat untuk berlindung. Tapi bukan belas kasihan yang mereka perlukan, mereka butuh pekerjaan agar bisa hidup dengan harga diri. Pedagang itu terdiam lama. Ia tidak ingin kehilangan uang, namun gengsinya tersentuh oleh cara Abu Nawas berbicara. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan mempekerjakan mereka di gudangku. Tapi kalau mereka malas, aku akan memecat semuanya." Beberapa minggu kemudian, kabar tersebar bahwa anak-anak yatim itu bekerja rajin dan jujur. Gudang pedagang itu menjadi lebih teratur, dan keuntungannya naik 2 kali lipat. Pedagang itu kagum. Ia mengundang Abu Nawas dan berkata, "Kau benar. Kebaikan tidak harus berupa pemberian, tapi kesempatan." Pemuda yang menyertai Abu Nawas tersenyum bangga. Namun Abu Nawas hanya memandangnya dengan sorot mata dalam. "Apa yang kau pelajari hari ini?" tanyanya. Pemuda itu menjawab, bahwa kebaikan harus bijak. Kita tidak boleh memberi tanpa berpikir. Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak hanya itu. Kadang, kita juga harus berani menerima kenyataan, bahwa kebaikan sejati mungkin tidak tampak indah. Ia bisa membuatmu dibenci, disalahpahami, bahkan kehilangan segalanya." Ucapan itu menjadi nyata beberapa bulan kemudian. Salah satu pejabat istana mengetahui bahwa Abu Nawas sering membantu rakyat miskin tanpa izin resmi. Ia menghasut khalifah dengan berkata, Abu Nawas menyamar, mengumpulkan rakyat, dan membuat mereka bergantung padanya. Bukankah itu berbahaya bagi kestabilan kerajaan? Khalifah terkejut, namun mengenal Abu Nawas terlalu baik untuk menuduh tanpa bukti. Ia memutuskan menguji sendiri. Ia menyamar menjadi orang tua pengembara dan datang ke majelis amal bijaksana. Di sana, ia melihat bukan pembagian emas, bukan rakyat tunduk, tapi sekelompok orang belajar membaca, membuat alat, berdiskusi tentang cara hidup mandiri. Abu Nawas berdiri di depan, tidak seperti seorang pemimpin, tapi seperti seorang sahabat. Khalifah tersentuh. Ia membuka penyamarannya dan berkata, Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebaikan sejati tidak menumbuhkan ketergantungan, melainkan kebebasan. Namun Abu Nawas menjawab lirih, kebebasan, tuanku,
juga bisa menjadi pedang bermata dua. Saat orang bebas berpikir, mereka juga bebas mempertanyakan segalanya, termasuk kekuasaan. Khalifah menatapnya lama, lalu tersenyum. Itulah sebabnya aku mempercayakan Baghdad padamu, bukan karena kau pandai menipu, tapi karena kau berani jujur. Setelah itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai penyair cerdik, tapi juga sebagai orang yang memahami paradoks terdalam dari kebaikan. Ia tahu, setiap tindakan mulia membawa risiko, setiap pertolongan mengandung ujian tersembunyi. Namun ia tetap melangkah, menolong dengan hati-hati, mendengar sebelum bertindak, dan menimbang setiap akibat sebelum memberi. Ia tidak lagi berharap kebaikannya akan dikenang, cukup agar tidak melahirkan luka baru. Di suatu malam yang sunyi, ia menulis di dinding kamarnya. Kebaikan adalah api kecil, bila kau letakkan dengan bijak, ia menghangatkan dunia. Tapi bila kau tiup dengan keangkuhan, ia membakar semua yang kau cintai. Dan sejak itu, Baghdad tidak hanya mengenang Abu Nawas karena kepintarannya, tapi karena kebijaksanaan yang lahir dari luka-luka kebaikan yang pernah ia coba lakukan dengan sepenuh hati. Musim panas tiba di Baghdad, dan udara terasa seperti bara yang menggantung di langit. Abu Nawas berjalan melewati jalan-jalan sempit, mengamati bagaimana orang-orang mulai berubah oleh panas dan lapar. Harga gandum naik, sumur mengering, dan kemarahan tumbuh diam-diam di balik wajah rakyat yang lelah. Suatu sore, seorang lelaki datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Lelaki itu adalah penjaga pasar tua bernama Bahir. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil menyeka peluh, rakyat mulai gelisah. Mereka menuduh pedagang menimbun bahan makanan. Tapi para pedagang berkata, mereka hanya menunggu harga yang layak. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Abu Nawas menatapnya dengan mata yang penuh pikiran. Keduanya benar, tapi juga keduanya salah, ujarnya perlahan. Kebaikan dan keserakahan sering memakai pakaian yang sama, yang membedakannya hanyalah niat. Malam itu, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menyamar menjadi pembeli biasa dan masuk ke gudang-gudang gandum. Di sana, ia melihat karung-karung besar disembunyikan, dijaga oleh lelaki bersenjata. Salah satu dari mereka, seorang pedagang muda, berbicara lantang, "Lebih baik kita menunggu. Kalau kita jual sekarang, kita rugi. Tapi kalau kita tahan sebulan, kita bisa kaya." Abu Nawas menatapnya diam-diam, lalu bertanya, "Dan jika rakyat mati kelaparan sebelum sebulan itu tiba, apakah keuntunganmu masih berarti?" Pedagang muda itu menjawab dengan marah, "Aku tidak menciptakan kemiskinan, aku hanya bertahan hidup." Abu Nawas tidak membalas. Ia tahu bahwa logika kebaikan tidak akan pernah cukup melawan logika ketakutan. Malam itu, ia pulang dan duduk lama di depan lentera kecil. Ia teringat sesuatu yang pernah ia katakan pada Khalifah, kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi racun, tapi kini ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika kebijaksanaan pun terkadang terlalu lambat untuk menolong. Keesokan harinya, ia datang ke pasar membawa ide aneh. Ia mengumumkan, "Mulai hari ini, aku akan membeli gandum dari siapapun dengan harga 2 kali lipat, tapi setiap orang hanya boleh menjual 1 karung." Orang-orang tercengang, tapi karena rasa ingin tahu dan keinginan cepat kaya, para pedagang datang berbondong-bondong. Dalam sehari, gudang Abu Nawas penuh dengan gandum. Namun keesokan harinya, ia tidak menjual gandum itu. Ia menutup pintu gudang dan berkata, "Tidak ada yang bisa membeli hari ini." Orang-orang marah. Mereka menuduh Abu Nawas meniru pedagang serakah yang ia cela. Tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Datanglah besok pagi. Aku akan menjual gandum ini tanpa harga. Tapi kau harus membawa sesuatu untuk ditukar, bukan uang, melainkan jasa, kerja, atau ilmu." Pagi berikutnya, pasar penuh sesak. Seorang tukang kayu datang menawarkan bangku yang ia buat sendiri. Seorang ibu membawa baju hasil tenunannya. Seorang anak kecil membawa sekeranjang air dari sungai. Abu Nawas menerima semuanya dengan senyum. "Ambillah gandum ini, dan tinggalkan sesuatu dari dirimu.
Karena yang kau beri dengan tanganmu lebih berharga dari yang kau beli dengan uangmu. Dalam beberapa minggu, sistem itu mengubah suasana Baghdad. Orang-orang mulai bekerja sama, saling menukar keterampilan, bukan hanya barang. Pasar menjadi hidup dengan tawa dan kerja keras. Tapi seperti biasa, ketika kebaikan tumbuh, bayangan kecemburuan ikut lahir. Sebagian pejabat istana merasa terancam. Jika rakyat bisa hidup tanpa bergantung pada pajak dan kebijakan, apa gunanya kita, kata salah satu di antara mereka. Mereka lalu melapor pada Khalifah, menuduh Abu Nawas merusak tatanan ekonomi. Khalifah memanggilnya ke istana. Benarkah kau membuat pasar tanpa izin, dan menghapus nilai uang di dalamnya? Tanyanya dengan nada tajam. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku. Tapi aku tidak menghapus nilai uang. Aku hanya mengembalikan nilai manusia. Khalifah termenung. Tapi apa yang kau lakukan berbahaya. Dunia berjalan dengan aturan, dan kebaikanmu bisa menimbulkan kekacauan yang lain. Abu Nawas menatap mata sang Khalifah tanpa gentar. Mungkin benar, tuanku. Tapi kekacauan karena kebaikan masih lebih suci daripada ketenangan yang dibangun di atas ketakutan. Khalifah berdiri lama dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau selalu membuatku bingung, Abu Nawas. Kadang aku berpikir kau orang gila, tapi setiap kegilaanmu membawa kebijaksanaan yang tak bisa kuingkari. Sejak hari itu, sistem barter Abu Nawas diizinkan tetap berjalan, tapi dengan pengawasan kerajaan. Ia tahu, kompromi itu adalah harga dari kebaikan yang bertahan. Namun tidak semua orang puas. Beberapa bangsawan kehilangan kekuasaan ekonomi mereka dan mulai menebar fitnah. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas menumpuk kekayaan dari sistem yang ia buat. Bahkan ada yang mengatakan ia bersekongkol dengan kaum miskin untuk menjatuhkan istana. Suatu malam, rumahnya dilempari batu. Abu Nawas keluar, melihat wajah-wajah marah yang dulu ia tolong. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di tengah jalan dan berkata dengan tenang, jika kalian percaya aku berbuat salah, lemparlah batu terakhir itu, dan aku akan pergi dari Baghdad. Orang-orang terdiam. Dari kerumunan, muncul seorang ibu tua yang pernah menerima gandum darinya. Ia berlutut dan menangis. Jangan pergi, Abu Nawas. Kami hanya takut kehilangan sesuatu yang belum kami pahami. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalian tidak kehilangan apapun. Kalian hanya sedang belajar bahwa kebaikan bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Malam itu, kerumunan bubar. Lentera-lentera padam satu persatu, dan Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah pelan. Di wajahnya tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam, kelelahan orang yang menyadari bahwa setiap kebaikan adalah beban yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, seorang muridnya bertanya, Guru, apakah kebaikan itu selalu berakhir dengan penderitaan? Abu Nawas menatap langit senja yang berwarna tembaga dan menjawab pelan, tidak selalu, tapi penderitaanlah yang menjaga kebaikan tetap murni. Tanpa luka, manusia akan lupa mengapa ia ingin berbuat baik sejak awal. Dan di antara deru angin padang pasir, suara tawa Abu Nawas terdengar samar, bukan tawa kemenangan, tapi tawa seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan paradoks kebaikan yang selama ini ia kejar. Beberapa tahun berlalu, dan usia Abu Nawas mulai menua. Rambutnya memutih seperti debu di atas lembaran sejarah yang ia tinggalkan. Namun meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap tajam. Ia sudah jarang muncul di istana, memilih tinggal di tepi kota, di sebuah rumah kecil dekat sungai Tigris yang dulu sering ia kunjungi untuk merenung. Orang-orang masih sering datang, bukan untuk meminta uang atau keajaiban, tapi untuk mendengarkan. Mereka duduk di bawah pohon delima yang tumbuh di halaman rumahnya, mendengarkan kisah-kisahnya yang kadang lucu, kadang menyakitkan, tapi selalu menyentuh nurani. Suatu sore, seorang anak muda datang membawa secarik kertas. Guru, katanya, aku menulis puisi tentang kebaikan, tapi aku tidak tahu apakah puisiku benar. Abu Nawas membaca perlahan. Puisinya indah, tapi terlalu sempurna.
Setiap baitnya seperti doa tanpa kesalahan. Ia menatap anak itu dan berkata lembut, kebaikanmu terlalu halus, terlalu manis. Dunia tidak akan mempercayainya. Kebaikan sejati punya luka di dalamnya, sebab tanpa luka, ia hanya mimpi. Anak muda itu kebingungan. Apakah artinya kebaikan harus disertai penderitaan? Abu Nawas tersenyum kecil. Tidak. Tapi penderitaanlah yang mengajarkan makna dari kebaikan. Seperti air yang mengalir lebih jernih setelah melewati batu-batu tajam. Hari itu, Abu Nawas memutuskan menulis untuk terakhir kalinya. Ia mengambil tinta, menulis di atas kulit domba tua, bukan untuk khalifah, bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Aku telah menolong orang yang memusuhiku, dan menyakiti orang yang kucintai karena tak sengaja. Aku telah membuat orang tertawa, tapi menangis sendirian. Aku telah menanam kebaikan yang tumbuh menjadi duri, dan melihat kejahatan yang tak sengaja melahirkan cinta. Maka aku mengerti, manusia tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk terus belajar menimbang. Hari mulai gelap. Abu Nawas menatap cahaya terakhir matahari yang jatuh di atas sungai. Angin membawa aroma pasir dan bunga delima yang gugur. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada Tuhan. Ya Allah, jika kebaikan yang kulakukan membawa masalah, maka ajarilah aku bersabar. Jika niatku yang murni berbuah luka, maka kuatkanlah hatiku untuk tidak berhenti mencintai dunia yang kau ciptakan penuh paradoks ini. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Abu Nawas telah berpulang dalam tidur, dengan wajah tenang seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan semua pertanyaannya sendiri. Di kamarnya ditemukan satu kalimat terakhir yang ditulis di dinding. Kebaikan tanpa kebijaksanaan menyesatkan, kebijaksanaan tanpa kasih mengeraskan, dan kasih tanpa pengorbanan takkan bertahan. Maka berbuatlah baik bukan untuk disukai, tapi untuk menyalakan cahaya kecil di tempat yang gelap, meski tak seorang pun tahu dari mana cahaya itu berasal. Setelah kepergiannya, banyak orang datang ke makamnya. Di antara mereka, ada pedagang kaya yang dulu menimbun gandum, ada pengemis buta yang pernah dipermalukan di istana, ada perempuan penjual bunga layu, dan anak-anak yatim yang kini telah dewasa. Mereka semua datang tanpa upacara megah, hanya membawa kenangan tentang satu hal, bahwa Abu Nawas tidak pernah memberi mereka apa yang mereka inginkan, tapi selalu memberi apa yang mereka butuh tanpa menyadarinya. Mereka duduk di sekeliling makam itu dalam diam, hingga seorang lelaki tua berbisik, kini aku mengerti. Abu Nawas tidak mengajarkan kita bagaimana menjadi orang baik, tapi bagaimana tetap manusia, bahkan ketika dunia memaksa kita memilih antara benar dan salah. Dari balik pepohonan, angin berhembus lembut, seolah membawa suara tawa Abu Nawas yang dulu selalu menggema di Baghdad. Tawa itu kini menjadi legenda, bukan karena kelucuannya, tapi karena kebijaksanaan yang bersembunyi di baliknya. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad mengenang satu pesan yang diwariskannya. Berbuat baiklah, meski dunia salah paham. Karena yang benar tidak selalu menang, tapi kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri, bahkan setelah sang pelaku tiada. Suatu hari di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa rakyat di pinggiran kota sedang kesulitan. Banyak yang kelaparan karena gagal panen, dan sebagian lagi kehilangan pekerjaan. Hatinya tergerak, dan ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh harap, aku ingin menolong rakyatku. Tapi aku tidak ingin bantuan ini disalahgunakan. Tolong pikirkan cara terbaik agar kebaikan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas mengangguk. Ia memahami maksud sang khalifah, niat baik sering kali berujung buruk bila tidak disertai kebijaksanaan. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai rakyat biasa. Ia membawa sekantong emas dan pergi ke pasar. Di sana, ia melihat seorang penjual roti yang tampak kelelahan. Abu Nawas membeli roti, lalu diam-diam meninggalkan satu koin emas di meja pria itu. Si penjual roti terkejut, lalu berteriak kegirangan. Namun, teriakan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dia menemukan emas, seru seseorang.
Dalam sekejap, orang-orang berebut datang. Ada yang menuduh penjual itu mencuri, ada pula yang menuntut bagian. Akhirnya, keributan pecah, dan penjual roti justru dibawa ke pengadilan karena dicurigai mencuri dari pelanggan kaya. Abu Nawas menatap dari kejauhan, terdiam. Niatnya memberi kebahagiaan justru membawa kesengsaraan. Keesokan harinya, ia mencoba cara lain. Ia menemui seorang pemuda miskin yang bekerja keras menarik gerobak air. Abu Nawas memberikan 2 koin emas sambil berkata, "Gunakan ini untuk memperbaiki hidupmu." Pemuda itu bersyukur dan segera membeli baju baru serta peralatan kerja. Namun, tetangganya iri. Mereka menuduhnya mendapat uang dari hasil mencuri atau dari perbuatan terlarang. Dalam semalam, pemuda itu menjadi bahan gosip dan dicaci oleh lingkungannya. Ia akhirnya pergi meninggalkan kampung karena tak tahan dengan fitnah. Abu Nawas semakin gelisah. Ia sadar, kebaikan yang tidak diiringi pemahaman akan sifat manusia bisa berubah menjadi racun. Lalu ia memutuskan untuk berpikir lebih dalam. Kali ini, ia mengumpulkan sekelompok orang miskin dan berkata, "Aku tidak akan memberimu uang, tapi aku akan memberimu pekerjaan." Ia meminta mereka membangun taman kota, taman yang nantinya akan menjadi tempat rekreasi gratis bagi seluruh warga Baghdad. Namun ketika taman itu selesai, muncul masalah baru, para bangsawan yang merasa berhak atas tempat indah itu menguasainya. Mereka menutup pintu taman dan mengenakan biaya masuk. Orang miskin yang membangunnya tidak lagi boleh masuk ke tempat yang mereka ciptakan dengan keringat sendiri. Abu Nawas marah dan mendatangi Khalifah. Ia menceritakan semuanya dengan getir. Harun al-Rashid terdiam lama, lalu bertanya, "Jadi menurutmu, apa pelajaran dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab pelan, "Kebaikan, tuanku, bukan hanya soal niat. Ia butuh kebijaksanaan, waktu, dan pemahaman terhadap manusia. Kadang, dalam usaha menolong, kita justru membuat rantai baru dari penderitaan yang ingin kita putuskan." Khalifah menghela napas panjang. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum samar. "Aku akan tetap berbuat baik, tapi kali ini dengan mata terbuka. Kebaikan yang sejati bukan hanya memberi apa yang dibutuhkan orang lain, tapi juga memahami kapan dan bagaimana mereka siap menerima." Dan sejak hari itu, Baghdad belajar pelan-pelan, bahwa niat baik saja tidak cukup. Karena bahkan kebaikan, bila salah arah, bisa melahirkan malapetaka yang lebih besar dari kejahatan itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai menerapkan cara baru. Ia tidak lagi menebar kebaikan secara langsung, melainkan diam-diam mengamati kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin memahami bukan hanya apa yang mereka butuhkan, tapi mengapa mereka membutuhkannya. Suatu pagi, ia melihat seorang perempuan tua yang setiap hari duduk di tepi jalan, menjual bunga layu. Abu Nawas mendekatinya. "Wahai ibu, mengapa engkau menjual bunga yang hampir mati?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Karena bunga segar terlalu mahal untuk kulipat gandakan keuntungannya. Aku membeli bunga layu dari pedagang besar, lalu menjualnya kepada orang miskin yang tidak mampu membeli keindahan yang utuh." Abu Nawas tertegun. Perempuan itu tidak mengeluh tentang kemiskinannya, tetapi memilih untuk memberi keindahan yang sederhana kepada orang lain. Ia memutuskan untuk menolongnya, dengan cara yang tidak langsung. Ia membeli semua bunga layu itu, lalu menyebarkannya di sekitar pasar dengan catatan kecil bertuliskan, "Keindahan tidak harus sempurna." Dalam beberapa hari, orang-orang mulai mencari penjual bunga layu, itu karena merasa tersentuh oleh makna di balik dagangannya. Permintaan meningkat, dan perempuan tua itu menjadi terkenal. Ia tidak tahu siapa yang memulainya, tapi hidupnya berubah tanpa merasa ditolong. Namun, lagi-lagi, efek tak terduga muncul. Para pedagang bunga besar merasa dirugikan karena penjual kecil itu kini menjadi pusat perhatian. Mereka menuduhnya mencuri pelanggan dan menurunkan harga pasar. Dalam waktu singkat, muncul fitnah bahwa perempuan tua itu bekerja sama dengan dukun karena bisa menjual bunga mati yang membawa keberuntungan.
Abu Nawas mendengar rumor itu dan merasa dadanya sesak. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan, meski bijaksana, tetap dapat menumbuhkan iri dan ketakutan di hati manusia. Ia mulai berpikir, mungkinkah kebaikan sejati tak pernah bebas dari konsekuensi? Malam itu, ia berjalan di tepi sungai Tigris. Ia bertemu dengan seorang pengemis buta yang memainkan seruling dari bambu patah. Suaranya sendu namun damai. Abu Nawas duduk di sampingnya. "Apakah kau bahagia, wahai sahabat?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak tahu apa itu bahagia," jawab pengemis itu, "tapi aku bersyukur karena bisa membuat orang berhenti sejenak dan mendengarkan." Keesokan harinya, Abu Nawas meminta izin kepada Khalifah untuk mempertemukan pengemis itu dengan musisi istana. Ia berpikir, dengan sedikit bantuan, si pengemis bisa hidup layak. Harun al-Rasyid setuju, dan si pengemis pun dibawa ke istana. Namun yang terjadi jauh dari harapan. Begitu ia memainkan serulingnya, para musisi istana menertawakannya. Mereka menganggap permainannya terlalu sederhana, tidak pantas untuk kalangan bangsawan. Pengemis itu pulang dengan hati hancur, menolak kembali ke sungai, dan berhenti bermain selamanya. Abu Nawas merasa bersalah. Ia mendatangi pengemis itu dan memohon maaf. Tapi pengemis itu hanya tersenyum samar. "Kau tidak perlu meminta maaf, Tuan. Kebaikanmu terlalu tinggi untukku. Aku hanya kehilangan suara, tapi kau kehilangan ketenangan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi murung. Ia mulai mempertanyakan semua tindakannya. Apakah setiap kebaikan memang harus membawa luka tersembunyi? Apakah manusia memang tidak bisa menolong tanpa merusak keseimbangan di tempat lain? Beberapa hari kemudian, Khalifah memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya lembut, "aku mendengar banyak tentang usahamu. Mengapa kau tampak begitu sedih, padahal kau telah berbuat banyak untuk orang lain?" Abu Nawas menjawab lirih, "Tuanku, aku takut bahwa kebaikan hanyalah bentuk lain dari keangkuhan. Saat kita menolong, kita seolah berkata, 'Aku tahu apa yang terbaik untukmu.' Dan dari sanalah masalah dimulai." Khalifah terdiam. Kata-kata itu menembus pikirannya. Ia lalu bertanya, "Jadi, apakah sebaiknya kita berhenti berbuat baik?" Abu Nawas tersenyum samar. "Tidak, Tuanku. Tapi kita harus belajar mendengarkan sebelum menolong. Kebaikan sejati bukan memberi apa yang kita pikir orang butuh, melainkan membantu mereka menemukan cara untuk menolong diri mereka sendiri." Setelah itu, Abu Nawas mengusulkan kebijakan baru di Baghdad, bukan sekadar memberi derma, tapi membuka ruang belajar bagi rakyat miskin. Alih-alih membagi emas, ia membuka tempat di mana orang bisa belajar membuat roti, menjahit, atau menulis. Ia menamainya Majelis Amal Bijaksana. Anehnya, majelis itu tidak langsung populer. Banyak yang lebih suka menerima uang cepat daripada belajar. Tapi seiring waktu, mereka yang tekun belajar mulai berhasil. Perlahan, mereka kembali membantu orang lain, bukan dengan memberi, tapi dengan mengajarkan. Dan untuk pertama kalinya, Abu Nawas melihat bentuk kebaikan yang tidak menimbulkan luka. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kebaikan itu sendiri yang berbahaya, atau manusia yang belum cukup bijak untuk menanggung akibatnya? Suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian di halaman masjid tua, ditemani cahaya lentera yang bergetar ditiup angin. Ia menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, dan pikirannya kembali diliputi oleh keraguan. Dalam keheningan itu, datang seorang lelaki muda berpakaian lusuh. Ia tampak gugup, namun matanya menyala oleh semangat yang tak biasa. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "aku mendengar engkau bijak dalam menolong orang. Aku ingin belajar menjadi orang baik sepertimu." Abu Nawas menatapnya lama. "Mengapa kau ingin jadi orang baik?" Lelaki itu menjawab cepat, "Agar aku disukai, dihormati, dan diberkahi oleh Allah." Abu Nawas tersenyum getir. "Maka kau sudah jatuh pada ujian pertama. Kebaikan yang dilakukan demi penghargaan hanyalah cermin keinginan diri, bukan ketulusan." Lelaki muda itu menunduk malu.
Tapi Abu Nawas tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia mengajak pemuda itu berjalan bersamanya ke pasar. Di sana, mereka melihat seorang pengemis tua duduk di bawah terik matahari. Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memberikannya kepada pengemis itu. Pemuda itu menirunya, lalu menaruh uang peraknya di mangkuk pengemis. Namun begitu mereka pergi, pengemis itu memandangi uang itu lama-lama, lalu menyembunyikannya di balik jubahnya. Beberapa menit kemudian datang pengemis lain, marah karena merasa tempatnya direbut. Mereka pun berkelahi hebat, hingga penjaga pasar datang dan mengusir keduanya. Pemuda itu terpana. "Aku hanya ingin membantu," katanya lemah. Abu Nawas menjawab, "Dan mereka hanya ingin bertahan. Kebaikanmu tidak salah, tapi waktunya belum tepat. Kadang, niat baik seperti benih di musim kering, tidak tumbuh, malah membusuk." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa pemuda itu ke rumah seorang pedagang kaya yang dikenal kikir. "Hari ini," katanya, "kau akan belajar bentuk kebaikan yang lain." Mereka tiba di rumah besar dengan gerbang perak. Pedagang itu menyambut dengan sinis. "Untuk apa kau datang, Abu Nawas?" "Aku tidak tertarik dengan petuah tentang kemurahan hati." Abu Nawas menjawab tenang, "Aku tidak datang meminta sedekah. Aku datang membawa masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh orang sepertimu." Pedagang itu tampak tertarik. Abu Nawas lalu menceritakan tentang sekelompok yatim yang kehilangan tempat tinggal. Mereka butuh tempat untuk berlindung. Tapi bukan belas kasihan yang mereka perlukan, mereka butuh pekerjaan agar bisa hidup dengan harga diri. Pedagang itu terdiam lama. Ia tidak ingin kehilangan uang, namun gengsinya tersentuh oleh cara Abu Nawas berbicara. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan mempekerjakan mereka di gudangku. Tapi kalau mereka malas, aku akan memecat semuanya." Beberapa minggu kemudian, kabar tersebar bahwa anak-anak yatim itu bekerja rajin dan jujur. Gudang pedagang itu menjadi lebih teratur, dan keuntungannya naik 2 kali lipat. Pedagang itu kagum. Ia mengundang Abu Nawas dan berkata, "Kau benar. Kebaikan tidak harus berupa pemberian, tapi kesempatan." Pemuda yang menyertai Abu Nawas tersenyum bangga. Namun Abu Nawas hanya memandangnya dengan sorot mata dalam. "Apa yang kau pelajari hari ini?" tanyanya. Pemuda itu menjawab, bahwa kebaikan harus bijak. Kita tidak boleh memberi tanpa berpikir. Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak hanya itu. Kadang, kita juga harus berani menerima kenyataan, bahwa kebaikan sejati mungkin tidak tampak indah. Ia bisa membuatmu dibenci, disalahpahami, bahkan kehilangan segalanya." Ucapan itu menjadi nyata beberapa bulan kemudian. Salah satu pejabat istana mengetahui bahwa Abu Nawas sering membantu rakyat miskin tanpa izin resmi. Ia menghasut khalifah dengan berkata, Abu Nawas menyamar, mengumpulkan rakyat, dan membuat mereka bergantung padanya. Bukankah itu berbahaya bagi kestabilan kerajaan? Khalifah terkejut, namun mengenal Abu Nawas terlalu baik untuk menuduh tanpa bukti. Ia memutuskan menguji sendiri. Ia menyamar menjadi orang tua pengembara dan datang ke majelis amal bijaksana. Di sana, ia melihat bukan pembagian emas, bukan rakyat tunduk, tapi sekelompok orang belajar membaca, membuat alat, berdiskusi tentang cara hidup mandiri. Abu Nawas berdiri di depan, tidak seperti seorang pemimpin, tapi seperti seorang sahabat. Khalifah tersentuh. Ia membuka penyamarannya dan berkata, Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebaikan sejati tidak menumbuhkan ketergantungan, melainkan kebebasan. Namun Abu Nawas menjawab lirih, kebebasan, tuanku, juga bisa menjadi pedang bermata dua. Saat orang bebas berpikir, mereka juga bebas mempertanyakan segalanya, termasuk kekuasaan. Khalifah menatapnya lama, lalu tersenyum. Itulah sebabnya aku mempercayakan Baghdad padamu, bukan karena kau pandai menipu, tapi karena kau berani jujur. Setelah itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai penyair cerdik, tapi juga sebagai orang yang memahami paradoks terdalam dari kebaikan. Ia tahu, setiap tindakan mulia membawa risiko, setiap pertolongan mengandung ujian tersembunyi. Namun ia tetap melangkah, menolong dengan hati-hati,
mendengar sebelum bertindak, dan menimbang setiap akibat sebelum memberi. Ia tidak lagi berharap kebaikannya akan dikenang, cukup agar tidak melahirkan luka baru. Di suatu malam yang sunyi, ia menulis di dinding kamarnya. Kebaikan adalah api kecil, bila kau letakkan dengan bijak, ia menghangatkan dunia. Tapi bila kau tiup dengan keangkuhan, ia membakar semua yang kau cintai. Dan sejak itu, Baghdad tidak hanya mengenang Abu Nawas karena kepintarannya, tapi karena kebijaksanaan yang lahir dari luka-luka kebaikan yang pernah ia coba lakukan dengan sepenuh hati. Musim panas tiba di Baghdad, dan udara terasa seperti bara yang menggantung di langit. Abu Nawas berjalan melewati jalan-jalan sempit, mengamati bagaimana orang-orang mulai berubah oleh panas dan lapar. Harga gandum naik, sumur mengering, dan kemarahan tumbuh diam-diam di balik wajah rakyat yang lelah. Suatu sore, seorang lelaki datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Lelaki itu adalah penjaga pasar tua bernama Bahir. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil menyeka peluh, rakyat mulai gelisah. Mereka menuduh pedagang menimbun bahan makanan. Tapi para pedagang berkata, mereka hanya menunggu harga yang layak. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Abu Nawas menatapnya dengan mata yang penuh pikiran. Keduanya benar, tapi juga keduanya salah, ujarnya perlahan. Kebaikan dan keserakahan sering memakai pakaian yang sama, yang membedakannya hanyalah niat. Malam itu, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menyamar menjadi pembeli biasa dan masuk ke gudang-gudang gandum. Di sana, ia melihat karung-karung besar disembunyikan, dijaga oleh lelaki bersenjata. Salah satu dari mereka, seorang pedagang muda, berbicara lantang, "Lebih baik kita menunggu. Kalau kita jual sekarang, kita rugi. Tapi kalau kita tahan sebulan, kita bisa kaya." Abu Nawas menatapnya diam-diam, lalu bertanya, "Dan jika rakyat mati kelaparan sebelum sebulan itu tiba, apakah keuntunganmu masih berarti?" Pedagang muda itu menjawab dengan marah, "Aku tidak menciptakan kemiskinan, aku hanya bertahan hidup." Abu Nawas tidak membalas. Ia tahu bahwa logika kebaikan tidak akan pernah cukup melawan logika ketakutan. Malam itu, ia pulang dan duduk lama di depan lentera kecil. Ia teringat sesuatu yang pernah ia katakan pada Khalifah, kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi racun, tapi kini ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika kebijaksanaan pun terkadang terlalu lambat untuk menolong. Keesokan harinya, ia datang ke pasar membawa ide aneh. Ia mengumumkan, "Mulai hari ini, aku akan membeli gandum dari siapapun dengan harga 2 kali lipat, tapi setiap orang hanya boleh menjual 1 karung." Orang-orang tercengang, tapi karena rasa ingin tahu dan keinginan cepat kaya, para pedagang datang berbondong-bondong. Dalam sehari, gudang Abu Nawas penuh dengan gandum. Namun keesokan harinya, ia tidak menjual gandum itu. Ia menutup pintu gudang dan berkata, "Tidak ada yang bisa membeli hari ini." Orang-orang marah. Mereka menuduh Abu Nawas meniru pedagang serakah yang ia cela. Tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Datanglah besok pagi. Aku akan menjual gandum ini tanpa harga. Tapi kau harus membawa sesuatu untuk ditukar, bukan uang, melainkan jasa, kerja, atau ilmu." Pagi berikutnya, pasar penuh sesak. Seorang tukang kayu datang menawarkan bangku yang ia buat sendiri. Seorang ibu membawa baju hasil tenunannya. Seorang anak kecil membawa sekeranjang air dari sungai. Abu Nawas menerima semuanya dengan senyum. "Ambillah gandum ini, dan tinggalkan sesuatu dari dirimu. Karena yang kau beri dengan tanganmu lebih berharga dari yang kau beli dengan uangmu." Dalam beberapa minggu, sistem itu mengubah suasana Baghdad. Orang-orang mulai bekerja sama, saling menukar keterampilan, bukan hanya barang. Pasar menjadi hidup dengan tawa dan kerja keras. Tapi seperti biasa, ketika kebaikan tumbuh, bayangan kecemburuan ikut lahir. Sebagian pejabat istana merasa terancam. Jika rakyat bisa hidup tanpa bergantung pada pajak dan kebijakan, apa gunanya kita, kata salah satu di antara mereka. Mereka lalu melapor pada Khalifah, menuduh Abu Nawas merusak tatanan ekonomi. Khalifah memanggilnya ke istana.
Benarkah kau membuat pasar tanpa izin, dan menghapus nilai uang di dalamnya? Tanyanya dengan nada tajam. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku. Tapi aku tidak menghapus nilai uang. Aku hanya mengembalikan nilai manusia. Khalifah termenung. Tapi apa yang kau lakukan berbahaya. Dunia berjalan dengan aturan, dan kebaikanmu bisa menimbulkan kekacauan yang lain. Abu Nawas menatap mata sang khalifah tanpa gentar. Mungkin benar, tuanku. Tapi kekacauan karena kebaikan masih lebih suci daripada ketenangan yang dibangun di atas ketakutan. Khalifah berdiri lama dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau selalu membuatku bingung, Abu Nawas. Kadang aku berpikir kau orang gila, tapi setiap kegilaanmu membawa kebijaksanaan yang tak bisa kuingkari. Sejak hari itu, sistem barter Abu Nawas diizinkan tetap berjalan, tapi dengan pengawasan kerajaan. Ia tahu, kompromi itu adalah harga dari kebaikan yang bertahan. Namun tidak semua orang puas. Beberapa bangsawan kehilangan kekuasaan ekonomi mereka dan mulai menebar fitnah. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas menumpuk kekayaan dari sistem yang ia buat. Bahkan ada yang mengatakan ia bersekongkol dengan kaum miskin untuk menjatuhkan istana. Suatu malam, rumahnya dilempari batu. Abu Nawas keluar, melihat wajah-wajah marah yang dulu ia tolong. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di tengah jalan dan berkata dengan tenang, jika kalian percaya aku berbuat salah, lemparlah batu terakhir itu, dan aku akan pergi dari Baghdad. Orang-orang terdiam. Dari kerumunan, muncul seorang ibu tua yang pernah menerima gandum darinya. Ia berlutut dan menangis. Jangan pergi, Abu Nawas. Kami hanya takut kehilangan sesuatu yang belum kami pahami. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalian tidak kehilangan apapun. Kalian hanya sedang belajar bahwa kebaikan bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Malam itu, kerumunan bubar. Lentera-lentera padam satu persatu, dan Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah pelan. Di wajahnya tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam, kelelahan orang yang menyadari bahwa setiap kebaikan adalah beban yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, seorang muridnya bertanya, Guru, apakah kebaikan itu selalu berakhir dengan penderitaan? Abu Nawas menatap langit senja yang berwarna tembaga dan menjawab pelan, tidak selalu, tapi penderitaanlah yang menjaga kebaikan tetap murni. Tanpa luka, manusia akan lupa mengapa ia ingin berbuat baik sejak awal. Dan di antara deru angin padang pasir, suara tawa Abu Nawas terdengar samar, bukan tawa kemenangan, tapi tawa seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan paradoks kebaikan yang selama ini ia kejar. Beberapa tahun berlalu, dan usia Abu Nawas mulai menua. Rambutnya memutih seperti debu di atas lembaran sejarah yang ia tinggalkan. Namun meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap tajam. Ia sudah jarang muncul di istana, memilih tinggal di tepi kota, di sebuah rumah kecil dekat Sungai Tigris yang dulu sering ia kunjungi untuk merenung. Orang-orang masih sering datang, bukan untuk meminta uang atau keajaiban, tapi untuk mendengarkan. Mereka duduk di bawah pohon delima yang tumbuh di halaman rumahnya, mendengarkan kisah-kisahnya yang kadang lucu, kadang menyakitkan, tapi selalu menyentuh nurani. Suatu sore, seorang anak muda datang membawa secari kertas. Guru, katanya, aku menulis puisi tentang kebaikan, tapi aku tidak tahu apakah puisiku benar. Abu Nawas membaca perlahan. Puisinya indah, tapi terlalu sempurna. Setiap baitnya seperti doa tanpa kesalahan. Ia menatap anak itu dan berkata lembut, kebaikanmu terlalu halus, terlalu manis. Dunia tidak akan mempercayainya. Kebaikan sejati punya luka di dalamnya, sebab tanpa luka, ia hanya mimpi. Anak muda itu kebingungan. Apakah artinya kebaikan harus disertai penderitaan? Abu Nawas tersenyum kecil. Tidak. Tapi penderitaanlah yang mengajarkan makna dari kebaikan. Seperti air yang mengalir lebih jernih setelah melewati batu-batu tajam. Hari itu, Abu Nawas memutuskan menulis untuk terakhir kalinya. Ia mengambil tinta, menulis di atas kulit domba tua, bukan untuk khalifah,
bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Aku telah menolong orang yang memusuhiku, dan menyakiti orang yang kucintai karena tak sengaja. Aku telah membuat orang tertawa, tapi menangis sendirian. Aku telah menanam kebaikan yang tumbuh menjadi duri, dan melihat kejahatan yang tak sengaja melahirkan cinta. Maka aku mengerti, manusia tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk terus belajar menimbang. Hari mulai gelap. Abu Nawas menatap cahaya terakhir matahari yang jatuh di atas sungai. Angin membawa aroma pasir dan bunga delima yang gugur. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada Tuhan. Ya Allah, jika kebaikan yang kulakukan membawa masalah, maka ajarilah aku bersabar. Jika niatku yang murni berbuah luka, maka kuatkanlah hatiku untuk tidak berhenti mencintai dunia yang kau ciptakan penuh paradoks ini. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Abu Nawas telah berpulang dalam tidur, dengan wajah tenang seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan semua pertanyaannya sendiri. Di kamarnya ditemukan satu kalimat terakhir yang ditulis di dinding. Kebaikan tanpa kebijaksanaan menyesatkan, kebijaksanaan tanpa kasih mengeraskan, dan kasih tanpa pengorbanan takkan bertahan. Maka berbuatlah baik bukan untuk disukai, tapi untuk menyalakan cahaya kecil di tempat yang gelap, meski tak seorang pun tahu dari mana cahaya itu berasal. Setelah kepergiannya, banyak orang datang ke makamnya. Di antara mereka, ada pedagang kaya yang dulu menimbun gandum, ada pengemis buta yang pernah dipermalukan di istana, ada perempuan penjual bunga layu, dan anak-anak yatim yang kini telah dewasa. Mereka semua datang tanpa upacara megah, hanya membawa kenangan tentang satu hal, bahwa Abu Nawas tidak pernah memberi mereka apa yang mereka inginkan, tapi selalu memberi apa yang mereka butuh tanpa menyadarinya. Mereka duduk di sekeliling makam itu dalam diam, hingga seorang lelaki tua berbisik, "Kini aku mengerti. Abu Nawas tidak mengajarkan kita bagaimana menjadi orang baik, tapi bagaimana tetap manusia, bahkan ketika dunia memaksa kita memilih antara benar dan salah." Dari balik pepohonan, angin berhembus lembut, seolah membawa suara tawa Abu Nawas yang dulu selalu menggema di Baghdad. Tawa itu kini menjadi legenda, bukan karena kelucuannya, tapi karena kebijaksanaan yang bersembunyi di baliknya. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad mengenang satu pesan yang diwariskannya. Berbuat baiklah, meski dunia salah paham. Karena yang benar tidak selalu menang, tapi kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri, bahkan setelah sang pelaku tiada.